Halo teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar tentang menjaga hutan Indonesia. Teman-teman, tahukah kamu jika hari ini merupakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia? Melalui tayangan berikut, kita dapat mengetahui kondisi lingkungan alam di Indonesia. Seperti apa lebih jelasnya? Simak baik-baik ya tayangannya. Teman-teman, dari tayangan hari ini, kalian akan dapat mengembangkan kompetensi berikut. Kompetensi literasi. Bencana belum terjadi bukan berarti tidak akan terjadi. Kalau kita tetap tidak peduli, bisa saja kita yang alami, diluluh lantahkan oleh kemarahan alam yang tak teratasi. Kabar lini masa diributkan soal perubahan iklim. Kali ini bukan sekedar teori. Alam sedang berbicara dengan bahasanya sendiri. Jika sudah jauh dari kata lestari, maka alam akan mulai menyeimbangkan diri. Akar berganti besi, tanah berganti beton, pembangunan semakin garang, lingkungan tak lagi disayang. Masihkah kau bingung akan suhu yang tidak ramah saat ruang terbuka hijau sudah habis dijamah? Bukan saatnya berpangku tangan. Mencegah selalu menjadi cara terbaik menghalau ketidakseimbangan. Sudah waktunya mulai bergerak bersama-sama menjalin keakraban dengan alam. Pergerakan itulah yang sedang dimulai oleh BPDASHL Dodokan Moyosari sejak 2012. Persemayan permanen yang terletak di Lombok Timur dan Dompu telah memproduksi lebih dari 1 juta bibit setiap tahunnya. Bibit tersebut yang kemudian diberikan secara gratis kepada masyarakat. Perkenalkan, nama saya Saiful, lebih dikenal dengan Epul Gawah. Saya pertama menjadi pegiat lingkungan itu mulai dari tahun 97. Kecamatan Iqmal ini dulu banjir terbesar di seluruh Indonesia. Banjir bandang pertama itu di Sungai Tangge. Nah, tetapi sekarang nggak pernah kok ada korban. Saat itu korbannya 36 orang. Sekarang nggak ada. Kenapa? Karena adanya pohon. Hutan kita sudah rimba, sudah kembali lestari. Masyarakat sudah giat nanam pohon. Masyarakat juga, lebih kaya-kaya sekarang dari dulu pas ngabisi kayu banyak-banyak itu nggak ada hasilnya, justru banjir hasilnya, justru miskin hasilnya. Bibit gratis yang disiapkan oleh BPDAS itu sangat luar biasa membantu. Di mana sebelumnya kita beli bibit singon itu kan harganya minimal Rp1.000 per biji, itu kita beli. Tapi setelah kita ketemu sama BPDAS pada tahun 2012 kita dikasih gratis. Kini seluas tutupan hijau daerah Lombok Timur ditutupi 70% bibit yang diperoleh dari BPDASHL Dodokan Moyosari. Kawasan hijau ini pun setidaknya menghidupi ratusan pegiat tanam, khususnya masyarakat yang berada di Pringgasela Selatan, Lombok Timur. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi bijak. Menjaga keseimbangan alam sebagai tempatmu berpijak. Selalu ada tempat untuk pembangunan, namun jangan melupakan alam yang menjaga kehidupan. Perubahan besar itu harus dimulai, dan alam akan memberimu apa yang kau butuhkan. Nah teman-teman, dari tayangan tadi ada kata-kata menarik. Pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Ini yang membuat saya rindu akan mereka. Walau berjauhan,
jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Menurut lo, seperti ini? Ini cuma bikin dendam, Jito. Jadi hentikan Mi dari sekarang. Sudah ku bilang, tak boleh lagi ada pelonco-peloncoan. Baca. Ayo kenali sekolah dengan cara yang lebih asik. Dipersembahkan oleh Bu, kemungkinan Lebaran Bagus belum bisa pulang. Bagus pulangnya nunggu virus corona selesai dulu ya Bu. Ya tapi kan kamu masih muda, pasti kamu kuat. Mungkin Bagus kuat Bu, tapi kalau Bagus tularin ibu sama tetangga-tetangga gimana? Ya Allah, semoga virus ini cepat selesai. Izinkan anak saya biar bisa cepat pulang. Hari ini saya belajar berkorban untuk orang tua yang saya sayangi. Berkreasi, berpetualang, mengenal alam, mencintai seni dan budaya, berbagi pengalaman yang menginspirasi. Anak Indonesia, Sabtu dan Minggu, pukul 11 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sudah berpuluh tahun, hutan di Kalimantan rusak. Di masa lalu, hutan ditebang untuk diambil kayunya. Sekarang, ia digunduli habis menjadi perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri. Padahal, fungsi hutan tak semata penghasil kayu, apalagi hutan gambut. Ia menjaga keseimbangan alam bagi lingkungan di sekitarnya, mengatur tata air, dan sekaligus memberi manfaat ekonomi. Kita juga mulai menyadari bahwa hutan gambut menyimpan berbagai kekayaan keragaman hayati. Di dalamnya terkandung sumber pengetahuan untuk kita dalami, kita pahami, dan kita manfaatkan secara lestari. Dan yang juga sangat penting, hutan adalah paru-paru dunia, penyedia oksigen yang sangat dibutuhkan oleh seluruh umat manusia untuk bertahan hidup. Dari tayangan ini, kita mendapat informasi mengenai tata kelola hutan yang baik. Hutan sebagai karunia Tuhan harus kita manfaatkan dengan wawasan dan pengetahuan. Lalu, mengapa saat ini masih ada praktik pembakaran hutan? Untuk mengetahui jawabannya, simak tayangan berikut ini. Setiap kali musim kemarau datang, kita pasti sering dengar soal kebakaran hutan. Hutan di Indonesia emang sering banget terbakar. Dan kalau udah gitu, negara-negara tetangga pasti protes karena asapnya bikin nafas jadi sesak. Tapi sebenarnya kenapa sih hutan Indonesia sering banget kebakar? Dan gimana cara ngatasinnya? Pendeknya, kebakaran hutan itu bisa terjadi secara alami karena panas matahari, atau tidak alami karena aktivitas manusia yang sengaja buka lahan dengan bakar hutan. Sebagai negara tropis, musim kemarau di Indonesia itu panasnya pastinya bukan main. Nah, suhu yang tinggi dan udara yang kering bikin gesekan ranting munculin percikan api yang kemudian bisa melahap seisi hutan. Tapi nggak cuma itu.
faktanya manusia pun juga jadi penyebabnya. Karena kalau mau cepatnya aja mereka suka bakar lahan untuk dijadikan perkebunan, dan kadang apinya itulah yang bisa meluas kemana-mana. Tapi pertanyaannya, sebenarnya apa yang mesti dilakukan supaya api tidak lagi menyerang? Jawabannya itu, selain bilangin orang-orang supaya nggak bakar hutan, kita juga bisa menjaga kelestarian lahan gambut. Meski namanya ini mirip sama bulu di kepala, pendeknya lahan gambut itu jenis tanah yang terbentuk dari tanaman-tanaman purbakala yang terendam air dan tidak terurai secara sempurna. Hasilnya, tanah ini nyimpen banyak karbon yang kalau dijaga bisa jadi energi di masa depan. Nah, lahan gambut yang basah dapat meredam bahkan menghentikan kebakaran hutan agar tidak semakin luas penyebarannya. Meski begitu, kalau lahan gambut lagi kering justru sangat rawan untuk tersulut api. Nah, bayangin kalau lahan gambut yang isinya karbon ini terbakar. Gas karbon dioksida akan terlepas ke atmosfer dan berakibat ke perubahan iklim yang akan membuat bumi semakin panas dan dilanda cuaca ekstrim. Dan makanya lahan gambut itu perlu dijaga agar tetap basah dan kembaliin area yang terbakar dengan menanam benih-benih pohon yang baru. Jadi sekarang kita tahu kenapa tiap tahun kita sering dengar berita kebakaran hutan di Indonesia, dan kita juga tahu bagaimana cara mencegahnya. Nah, makanya mulai saat ini kita harus jaga bersama lahan gambut di tanah air kita. Bisakah bertani tanpa bakar di lahan gambut? Bisa. Lahan gambut dengan ketersediaan yang cukup luas banyak dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian demi mendukung kehidupan ekonomi keluarga. Dengan sifat dan karakter tanah gambut yang cukup unik dan berharga, pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian memerlukan ketekunan dan kehati-hatian agar fungsi dan keberlanjutan tidak terganggu. Sebagaimana praktek pertanian di lahan mineral, sebagian masyarakat masih menggunakan pendekatan membakar ketika membuka lahan pertanian gambutnya. Tentu saja dengan kondisi keterbatasan sumber daya, teknologi, dan peralatan yang dimiliki. Membuka lahan dengan membakar masih menjadi pilihan yang dilakukan sebagian petani di lahan gambut. Selain itu, ada anggapan membuka lahan gambut dengan membakar mempermudah pekerjaan membuka lahan, sekaligus menyuburkan tanah dengan abu sisa pembakaran. Tanah gambut dikenal sebagai tanah miskin hara dan bersifat asam dengan pH sekitar 4 hingga 5. Di samping itu, sebagian masyarakat petani percaya jika tidak dibuka dengan dibakar, pertaniannya tidak akan menghasilkan. Benarkah pertanian tanpa bakar di lahan gambut tidak akan menghasilkan? Adakah pilihan lain melakukan pertanian di lahan gambut tanpa bakar, namun tetap menguntungkan? Kebakaran besar yang terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Papua yang terjadi di tahun 2015 menjadi titik balik kesadaran masyarakat dan publik secara luas bahwa pengelolaan gambut perlu dilakukan secara baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Masih adanya praktek pertanian di lahan gambut dengan membakar, besarnya dampak kebakaran dan asap di tahun 2015 pada akhirnya mendorong lahirnya kebijakan dan praktek-praktek pengelolaan gambut terbaik. Salah satunya adalah membuka lahan gambut untuk pertanian tanpa membakar. Apakah bisa menghasilkan dan menguntungkan? Mari kita lihat contohnya. Pak Rusli adalah salah seorang petani di desa Sungai Rawa yang menerapkan PLTB dalam pengelolaan lahan pertanian gambutnya. Beliau memulai praktik pertanian PLTB dengan komoditas cabai rawit dan cabai merah. Awal mula, Pak Rusli menerapkan PLTB setelah melihat keberhasilan pertanian PLTB yang didampingi oleh konsorsium YMI di desa mereka di tahun 2017. Di area demplot seluas 2 hektar ditanami dengan tanaman cabai dan nanas. Dalam 1 kali masa produksi, 3 bulan, dihasilkan cabai sebanyak 1,2 ton dengan nilai penjualan sebesar 36 juta rupiah. Akhirnya, dengan bekal percontohan dari demplot tersebut, saat ini
Pak Rusli dan beberapa anggota masyarakat lainnya mulai menerapkan PLTB di lahan pertanian gambut mereka. Tantangan dalam penerapan PLTB yang dirasakan adalah perlunya kesabaran dalam pengolahan lahan, karena pada prinsipnya pengelolaan yang dilakukan mengikuti proses alami dan memerlukan ketekunan dalam pemeliharaan tanaman. Praktek PLTB yang dilakukan Pak Rusli dan petani lainnya di Sungai Rawa menjadi bukti bahwa pertanian di lahan gambut sangat mungkin dilakukan dan tetap menghasilkan. Semoga ke depan semakin banyak Rusli-Rusli lainnya mencoba dan menerapkan pertanian tanpa bakar di lahan gambut untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat petani dan menjamin sehatnya gambut Indonesia. Nah teman-teman, ternyata ada cara bertani di lahan gambut tanpa melakukan pembakaran. Kamu tahu nggak, hari ini KIP sudah turun. Panik. Ayo, balik. Udah cair. Alhamdulillah sudah cair, Wak. Anak-anak senang, ibunya juga senang. Terima kasih ya ibu-ibu ya, semuanya. Anak, semua yang pindah ya. Dalam rangka pemerataan pendidikan, ada 4 jalur penerimaan peserta didik baru. Pertama, jalur zonasi yang mempunyai kuota paling sedikit 50% setiap sekolah yang ditentukan berdasarkan alamat pada kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi untuk siswa keluarga ekonomi kurang mampu, paling sedikit 15% di setiap sekolah. Ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali yang disediakan paling banyak 5% di setiap sekolah. Yang terakhir, jalur prestasi. Jalur ini disediakan di setiap sekolah sebanyak sisa kuota setelah dikurangi jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua atau wali. Jalur ini ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah atau hasil perlombaan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten atau kota. Berkreasi, berpetualang, mengenal alam, mencintai seni dan budaya, berbagi pengalaman yang menginspirasi. Anak Indonesia, Sabtu dan Minggu, pukul 11 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sekarang, kamu tulis kalau kamu udah gede, mau jadi apa? Karya adaptasi sebuah novel asing. Kisah 2 pemuda kembar terlibat cinta segitiga. Memperebutkan cinta seorang gadis yang menjadi sahabat masa kecil mereka setelah sempat terpisah jarak dan waktu. Kita akan selalu main bersama. Summer Breeze, Sabtu 6 Juni 2020, pukul 21.30, waktu Indonesia Barat. Teman-teman, pembakaran pepohonan untuk lahan pertanian yang terjadi terus-menerus akan mengakibatkan masalah lingkungan yang lebih besar. Salah satu masalah lingkungan yang kini menjadi perhatian besar yakni pemanasan global. Bagaimana cara kita mengatasinya? Mari kita simak tayangan berikut ini. Tempat segala angan dan harapan umat manusia tinggal kini sedang memanas. Sains mencatat bumi kita sedang mengalami kenaikan suhu yang bisa dibilang parah. Bahkan tahun lalu tercatat sebagai tahun terpanas kedua dalam sejarah manusia. Dan mengerikannya, 6 suhu terpanas bumi yang pernah tercatat semuanya terjadi di dalam 1 dekade belakangan.
Mungkin kalau nggak dihentikan, kita akan menuju ke tahun-tahun di mana bumi memiliki lebih banyak persoalan ketimbang harapan. Pertanyaannya, apakah kita mampu menghentikan pemanasan global yang semakin parah? Sayangnya, pemanasan global itu nyaris nggak mungkin buat dihentiin. Ini semua karena banyak senyawa ini yang terus memenuhi langit bumi dan membuatnya semakin memanas. Bayangkan aja jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan manusia gara-gara gunain bahan bakar fosil aja itu nyampe 37 gigaton. Itu kayak ngebuang 6.000 piramida Giza ke atmosfer bumi. Dan inilah yang bikin kandungan karbon dioksida dan emisi lainnya di atmosfer bumi yang tadinya rata-ratanya cuma segini, jadi mencapai titik tertingginya selama 800.000 tahun terakhir. Oke, kalau gitu apakah masih ada jalan keluar dari semua ini? Apa masih ada cara buat memperlambat pemanasan global? Sebenarnya masih ada, tapi itu pun bakalan susah banget. Ilmuwan banyak yang udah sepakat kalau cara terbaik buat memperlambat pemanasan global adalah dengan ngurangin emisi gas rumah kaca ke udara. Makanya 197 negara di dunia juga udah sepakat dalam 10 tahun ke depan seenggaknya kita udah harus ngurangin emisi gas rumah kaca segini buat ngejaga biar suhu bumi nggak naik 2 derajat Celcius di akhir abad ini. Karena kalaupun semua manusia saat ini berhenti ngasilin karbon dioksida ke udara, bumi masih akan tetap memanas. Dan apalagi kalau kita nggak ngapa-ngapain, bisa aja ada kemungkinan yang jauh lebih parah. Kelihatannya, 2 derajat itu emang kayak kecil banget. Tapi nyatanya, kenaikan suhu bumi sekarang ini aja udah bikin perubahan iklim yang dampaknya ngerembet kemana-mana. Bencana alam segala bentuk udah gak bakalan nahan diri untuk ngancurin kita. Sampai spesies hewan dan karang di lautan yang jadi makin terancam. Dan bahkan pemanasan global juga disebut ikut nyebabin banyak kematian lewat persebaran penyakit. Menurut para saintis, bumi emang gak akan langsung berakhir karena ini semua. Tapi kemungkinan semua bencana ini akan terjadi lagi bakalan jadi jauh lebih sering. Terus gimana dengan kita? Kalau kita lihat sekitar aja masih kelihatan banyaknya orang di belakang layar yang masih gak peduli dengan kondisi bumi sekarang. Yang main nebang pohon dan ngebakar lahan di sana sini buat keuntungan pribadi mereka aja. Padahal buat sekedar info, ini yang mungkin akan terjadi di Jakarta tahun 2050 kalau muka air laut terus nambah tinggi gara-gara pemanasan global. Tentunya kita nggak bisa biarin ini sampai terjadi. Untungnya, Indonesia juga punya komitmen buat ngurangin emisi gas rumah kacanya ke udara, lewat bikin kebijakan kayak nunda pemberian izin pembukaan lahan hutan dan gambut, restorasi lahan gambut, ningkatin penggunaan pembangkit listrik tenaga terbarukan, dan ngerehabilitasi dan penyerahan hutan untuk tujuan sosial. Ya, PR kita masih panjang. Tapi sejauh ini kita udah mulai dan harus terus ngerjain mereka satu persatu. Intinya pemanasan global itu hampir nggak mungkin buat dihentikan. Tapi seenggaknya ini semua masih bisa kita perlambat dengan usaha dan kerjasama buat ngurangin emisi karbon ke udara. Bukan cuma negara, tapi juga kita semua lewat ngejaga dan ngerawat teman-teman kita ini biar dunia kita tetap terjaga kelangsungannya. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah teman-teman, sudah menyimak penjelasan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman s.id/surveybdr. Untuk kamu yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, bisa mengikuti survei lewat SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456.
Saudara, inilah info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Sofia Vanumbi Ongge. Moda transportasi MRT hari ini kembali beroperasi normal, menindaklanjuti pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar PSBB masa transisi fase pertama oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya